Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zamal amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, tanggapan tentang hilangnya budaya, hilangnya identitas itu cukup banyak yang komentar. Salah satunya adalah dari orang tua kita, yaitu Pak Hardianto, mantan deputi, sekarang jadi Juken. Di Jawa juga ada Pak Rukman katanya, yaitu ruming bangsa sakaluhuring budaya. Artinya sama, yaitu sesuatu ajennya bangsa, luhurnya bangsa itu kalau dia menjunjung tinggi budayanya. Sama ya, sama dengan dasar kemuliaan bangsa gumantung kana rasana dumedeh dina ngariksa ngarojatkeun budayanya. Jadi bagaimana kitanya? Ya, bagaimana kitanya. Nah, ini yang kita sedang banyak bahas itu. Kemudian pertanyaannya sekarang Ki ada yang hilang kata Aki budayanya. Upayanya apa? Terutama sekarang kan yang gencar-gencarnya disampaikan oleh KDM. KDM itu adalah yang pertama memberikan pemahaman kepada orang Sunda tentang Kesundaan yang degradasinya sudah ratusan tahun. Itu yang paling utama mah. Karena bahaya itu. Ya. Uyut hidup jangan wareng. Jadi akina aki jadi aki-akinya. Aki itu boga aki. Kalau gitu mah mungkin nyebutnya jangan wareng. Pernah bilang tegas ke Aki. Kade man, dulu itu nama Aki kan Maman. Kade man, kamu jangan sekali-kali bicara kebenaran. Atau kebetulan. Oh saya teh kebetulan ketemu dengan bapak itu, katanya tidak boleh. Karena kata-kata itu kata murtad. Artinya kita sudah menghilangkan la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Jadi gimana tuh Ki? Aki nanya ke Aki. Beliau jawab dikersakeun atau kersani. Itu harusnya. Makanya Aki terkendali. Jarang Aki nyebutkan kebenaran. Padahal sebetulnya mungkin orang-orang yang tidak tahu, orang Sunda pun yang tidak tahu nyebut begitu. Kenapa? Karena itu kebenaran itu betul tidak disengaja. Padahal kan itu semuanya karena rencana Allah. Begitu. Ulah lalawora. Nah ini juga yang nyinyir itu karena tidak paham budayanya. Makanya kita kembalikan dulu kepada hal-hal yang bersifat budayanya. Begitu. Yang nyinyir itu kan sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, pinasten. Kata Agim itu adalah penyakit kolbu. Siapa yang tahu? Yang tahu itu adalah yang punya kolbu, yang punya hati. Jadi kalau hati Aki, ya Aki yang tahu. Apa tujuannya? Makanya jangan mudah nuduh kepada orang. Karena perilaku belum tentu sama dengan niatnya. Belum tentu sama dengan niatnya. Ya kalau mengingatkan sih boleh begitu. Makanya kata Aki juga leuwih jerok bisa diteuleman hate jalma deet teu kakobet, itu budaya Sunda. Ya, begitu. Nah, sekarang dikembalikan. Pemahaman dulu. Kalau sudah pemahamannya bagus baru praktekan. Dipraktekan, dinyatakan, dilihatkan kepada orang. Ini sebetulnya budaya Sunda tuh. Kan sekarang coba lihat apa yang terjadi. Baru 11 bulan menjadi gubernur. Wow, keren. 2 kampung Sunda dengan penataan rumah Kasundaan itu keren, luar biasa. Banyak sekarang belum apa-apa sudah banyak orang yang datang. Terutama youtuber yang mencari duit. Jadi KDM baru saja membuat kampung seperti itu, geus merek harjaan kepada orang lain. Sudah memberikan rezeki kepada orang lain, kepada para youtuber itu kan responnya. Dan sekarang itu sudah luar biasa lah. Bayangkan sekarang itu orang yang dipindahkan itu orang yang tertimbun oleh
geseran tanah, rumahnya ambruk semua, sudah diok rumahnya itu tembok, tapi kumuhnya nggak kelihatan, nggak ketulungan. Sekarang dipindahkan, ada dua kan, satu kampung di Purwakarta, satu kampung di Sukabumi, indahnya luar biasa. Sampai yang namanya jalannya itu paving block, keren. Besarnya 2 kamar, ditambah tepas itu teras rumah ya di depan, dengan kayu yang begitu bagus, dindingnya dengan hinis atau bilik hinis, terus itu persis pila-pila yang dibuat oleh orang kaya. Hanya ukurannya gede mungkin. Ini juga bukan kecil ukurannya. Ada yang 65 meter termasuk dengan toilet dan kamar mandi, dapur. Itu mah dibikinnya dari bata merah. Keren lah. Lala sedunia sekarang. Nah, sekarang kita kan Aki jadi bangga. Kenapa bangga? Yang melihat itu Aki kan di mana? Di Minangkabau. Minangkabau itu kan adatnya dibuat kuat ya. Perumahannya itu seperti itu. Di mana lagi? Di Tanah Toraja. Kan seperti itu. Di mana lagi? Di Papua. Aki lihat. Di Wamena. Itu ya yang gubuk-gubuk melengkung begitu. Itu Aki pernah lihat. Sekarang kita lihat lagi orang Sunda. Memang orang Sunda itu diperlihatkan, ternyata itu coba lihat, pergi ke mana, ke Gunung Mas lah, Gunung Mas ya, perkebunan Gunung Mas itu kan ada ini tempat-tempat wisatanya, gubuk-gubuknya itu seperti itu, tapi kecil ya, tempat makan. Kalau tempat makan kita yang lesehan itu kan kayak begitu, saung-saungnya itu, ini dibuat rumah. Kalau harga rumah itu di perumahan itu zaman sekarang dengan tanahnya yang cuman ukuran 35 lah gitu atau 21 atau 30 begitu, itu tidak akan kurang dari 500 juta harganya. Tidak akan kurang, apalagi kalau sudah dicicil 15 tahun bisa jadi 1 miliar. Tapi ini pakai tanah desa, tanah negara kan, dengan perhitungan tidak labil, diuji dulu, kemudian diberi bantuan 40 juta. 40 juta. Bayangkan, bisa jadi seperti itu, indah sekali. Silakanlah lihat di YouTube-nya. Sekarang sudah hampir selesai kan 2 bangunan, masih kurang dari 100 rumah. Tapi itu kan dikembangkan, sehingga disebutlah itu kampung KDM. Padahal KDM-nya mah ngomong dia, apa sih, siapa yang nyuruh begitu? Itu adalah karena penghargaan dari rakyat. Sama aja dengan kita membuat Bandara Soekarno-Hatta, itu kan penghargaan. Pak Soekarno dan Hattanya mah tidak ingin disebut Bandara Soekarno-Hatta. Begitulah ya, yang disebut budaya itu luar biasa. Jadi kalau kita memajukan lagi yang hilang, beda dengan hilangnya Banda yang seperti kemarin kita bahas. Kalau hilangnya itu jangan mengharapkan dan nanti juga akan diganti dengan Allah, itu yang sifatnya adalah harta atau benda. Tapi kalau mau mengganti orang tua, keturunan, mau mengganti saudara, mau mengganti logat, bagaimanapun susah. Tetap aja orang Jawa dengan orang Sunda cara berbicaranya berbeda. Itu apa itu artinya? Itu takdir. Itu takdir ya. Jadi sekali lagi Aki berbicara ini berdasarkan pengalaman. Nah sekarang Pak KDM ini sedang mempelajari dulu karena banyak yang tidak ngerti. Dia apakah insinyur, doktor, profesor, orang Sunda. Tapi pengertian karena kesundaan. Makanya beliau waktu berbicara di IKIP itu kan, nah dia berbicara di depan para profesor dan lain sebagainya. Dia berbicara di depan para pramuka semuanya. Dia berbicara di ribuan orang yang waktu itu tentang guru dan lain sebagainya. Semua dulu itu. Dan ini lama. Karena lama. Aki juga lama, Pak. Lama dilemur. Hese. Hese. Kalau mengembalikan budaya itu ya paling tidaklah kita jangan sampai tidak tahu awalnya gitu. Seperti kan sekarang, mari kita abadikan. Mangga orang abadikeun dipoto. Padahal entong diabadikeun, dilanggengkeun gitu. Ya. Angga ayeuna cacanakanana urang estafetkeun, bukan estafetkeun, dipapaikeun. Nah,
mungkin jadi makin. Banyaklah. Jadi sedikit-sedikit. Tidak berarti kita harus kembali lagi ke asal. Nggak usah. Tapi paling tidak kebanggaan itu luar biasa. Melihat rumah-rumah itu antik. Kan daripada rumah di itu. Coba kita kalau bikin rumah ya. Beli rumah di ruko atau di perumahan. Sini kan bata dengan orang lain. Jadi sabata, jadi sebenarnya tembok orang lain, di sini tembok orang lain, di belakang tembok orang lain. Paling-paling pintu ke depan. Tapi kalau ini antara genteng dengan genteng itu berbeda jauh. Malah yang di Sukabumi itu jauh sekali tanahnya. Jadi satu hempak-hempak. Indah sekali lah, indah sekali. Aki bangga. Nah inilah yang membedakan para gubernur yang lalu yang Aki ikuti sudah hampir 11. Dengan PLT itu dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu bedanya. Nu nyinyir terus kajeun we pek bae. Ya kan? Bongkar. Kan gini seperti itu yang nyinyir buruh itu kan. Macam-macam ngomongnya. Teh nyaho manehna teh cari untung aja ketika dia di PHK karena si perusahaannya pindah, dia tidak tanggung jawab. Begitulah ya. Untung dia bilang sampai berpuluh tahun saya dinyinyir, saya dibilang musyrik, saya dibilang wiwitan dan lain sebagainya, sabar aja katanya. Padahal beliau itu ngajinya adalah ngaji Naksabaniyah ya, yaitu muridnya Abah Anom 4 tahun dirinya teman. Mas antren nanti ulah. Tapi dia sekarang mempraktekkan, bukan dibaca ayatnya, tapi dibaca apa aplikasinya. Naon kalakuanana. Ai maca ayat mah udah gampang sarerea ge meureun, tapi melaksanakan ayat itu di dalam kehidupan itu yang agak susah. Bukan agak susah, untuk Aki juga susah sekali. Tapi kita semoga diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan ini dalam wujud yang nyata. Ya, sekali lagi bahwa yang hilang itu bisa dikembalikan lagi asal kita berniat dan paham. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.